Kamu konsumen beras premium, sudah yakin berasnya sesuai harga dengan kualitas dijamin premium? Konsumen beras premium mesti skeptis karena baru-baru ini ada kasus 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku alias beras oplosan. Bagaimana kasusnya? Kita bahas ya. Satuan Tugas atau Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Sabtu 12 Juli 2025 menyebut temuan ini akan langsung disampaikan ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk diproses dengan cepat. Amran menyebut pemeriksaan terhadap temuan sudah dilakukan sejak 10 Juli 2025 dan segera diproses hukum untuk melindungi konsumen dari praktik merugikan. Lalu bagaimana modus oplosan 212 merek beras ini? Menurut Amran, salah satu modusnya yaitu pencantuman label yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Sebanyak 86% produk yang diperiksa diklaim sebagai beras premium atau medium, padahal isinya hanya beras biasa. Dari klaim palsu ini, selisih margin yang didapatkan berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Nilai ini jika dikalkulasi dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Sebelumnya, Bareskrim Polri Kamis 10 Juli 2025 memeriksa 4 produsen beras terkait dengan praktik kecurangan. 4 perusahaan tersebut yaitu Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group. Menteri Pertanian Amran menjelaskan penegakan hukum kali ini dilakukan pada waktu yang tepat karena cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman, yakni mencapai 4,2 juta ton. Dengan begitu, proses investigasi tidak dikhawatirkan mengganggu pasokan di pasar. Ia berharap langkah ini menjadi awal dari pembongkaran kecurangan jaringan distribusi beras yang selama ini merugikan petani, pelaku usaha jujur, dan masyarakat luas sebagai konsumen akhir. Nah, sebagai konsumen beras tak kalah penting untuk mengetahui ciri-ciri beras premium. Klasifikasi mutu beras tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang kelas mutu beras. Adapun beras premium, derajat sosohnya mendekati 100%, berwarna putih bersih, tekstur pulen, aroma harum, kadar air rendah maksimal 14%, sedikit atau tidak memiliki butiran patah dan tidak mengandung benda asing seperti batu. Terkait beras di Indonesia, sistem distribusinya tergolong panjang. Beras dari produsen lalu mengalir ke distributor, subdistributor, pedagang grosir, supermarket, pedagang eceran, dan konsumen akhir. Dari sistem distribusi ini, perolehan margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP di masing-masing unit tergolong tinggi, berkisar 4 hingga 11%. Masalah beras oplosan ini tentu krusial untuk diselesaikan dengan tuntas karena menyangkut pangan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Jangan sampai gara-gara tata kelola beras yang sembarangan dan selalu bocor di sana-sini, rakyat bisa marah. Kalau sahabat Kompas punya opini atau solusi untuk masalah beras oplosan ini?